Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 dalam mata kuliah Matematika Diskret dan Numerik. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi interpolasi. Ya, di sini ada anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Farah, ada Azmi, dan ada Julia. Di sini kita ada secara garis besar ada 3 topik yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai derajat interpolasi, yang kedua metode polinomial bridge, dan yang ketiga ada polinom Newton. Baik, di sini ada pendahuluan mengenai interpolasi. Di sini kita bisa lihat kalau kita punya suatu data dari 12 orang yang berisi umur dan tekanan darahnya. Lalu ada sebuah pertanyaan, berapa tekanan darah seseorang yang berusia 45 tahun? Sedangkan kalau kita lihat di data yang kita punya, tidak ada data yang menunjukkan tekanan darah dari seseorang yang berusia 45 tahun. Nah, kan nggak mungkin ya kalau misalkan kita harus kita harus melakukan penelitian lagi atau melakukan percobaan lagi gitu untuk mencari tahu tekanan darah seseorang berusia 45 tahun. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, itu kita bisa menggunakan metode interpolasi ini. Nah, di sini ada pengertiannya ya. Interpolasi itu suatu metode menyusun suatu fungsi atau persamaan dengan menggunakan beberapa titik yang diketahui buat memprediksi nilai pada titik lain yang belum kita ketahui. Jadi kalau dalam kasus data yang tadi, itu data-data yang udah kita ketahui ini dalam angka-angka ini, umur-umur ini, dan beserta dengan tekanan darahnya itu kita anggap sebagai titik yang sudah kita ketahui. Lalu si 45 tahun itu adalah titik yang belum kita ketahui. Lalu di grafik ini kita bisa melihat ada istilah menginterpolasi dan mengekstrapolasi. Nah, itu tuh apa sih? Jadi di sini kan kita punya titik-titik yang sudah kita ketahui. Nah, menginterpolasi itu artinya kita mencari tahu titik di antara titik-titik yang kita ketahui, nilai dari titik di antara titik-titik yang kita ketahui. Jadi di sini kita bisa lihat kan kalau titik yang kita cari tahu itu ada di antara titik yang sudah kita ketahui. Jadi menginterpolasi itu titik yang kita cari itu berada di rentang titik yang kita ketahui. Sedangkan kalau mengekstrapolasi itu titik yang kita cari tahu itu ada di luar rentangnya, ada di luar rentang yang sudah kita ketahui. Jadi kayak ingin memprediksi nilai dari titik yang selanjutnya kayak gitu. Nah, lalu di sini kita punya derajat interpolasi. Kita bisa lihat ada 3. Di sini kita punya 3 ya, yaitu ada interpolasi lancar atau interpolasi linear, ada interpolasi kuadratik, dan ada interpolasi kubik. Mereka tuh apa sih gitu? Jadi pertama kita mulai dulu dari interpolasi lancar. Nah, jadi interpolasi lancar ini yaitu interpolasi antara 2 buah titik yang dihubungkan dengan sebuah garis lurus. Jadi di sini kita bisa lihat kalau kita punya 2 titik x0, dan x1,1. Interpolasi lancar ini tuh dasarnya dari persamaan garis lurus yang kita banyak ketahui. Jadi untuk rumusnya itu ada y sama dengan yn plus 1 dikurangi n per xn plus 1 dikurangi xn dikali x min xn plus yn. Jadi ya persamaan garis lurus yang kita ketahui dari SMA gitu. Dari persamaan garis lurus itu akan dibuat sedemikian rupa sehingga nanti dapat disimpulkan bahwa rumus polinom interpolasi lancar itu adalah yang tertera di sini, P1x sama dengan A0 plus A1x. Yang untuk penjelasannya nanti akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Lalu di sini kita punya interpolasi kuadratik. Nah, interpolasi kuadratik ini polinom yang menginterpolasi ketiga buah titik. Nah, di sini kita bisa lihat di kurvanya itu ada 3 buah titik ya, ada x0 y 0, x1 y 1, dan x2 y 2. Kalau misalkan tadi yang interpolasi lancar itu dia didasari oleh persamaan garis lurus. Nah, kalau interpolasi kuadratik ini dia menggunakan pendekatan fungsi kuadrat. Yang jadi rumus fungsi kuadrat yang dia sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, untuk interpolasi kuadratik itu dia menggunakan pendekatan itu. Lalu ketika kita sudah mempunyai tiga persamaan itu, tiga buah persamaan itu, kita bisa menghitung
dengan menggunakan metode eliminasi Gauss atau metode lainnya gitu. Nanti kita akan mendapatkan hasil persamaan seperti sebagai berikut. P2X sama A0 plus A1X plus A2X2. Dan selanjutnya itu ada interpolasi kubik ya. Dia ada dia punya dimensi 3 gitu. Jadi kita bisa lihat rumusnya persamaannya itu ada P3X sama dengan A0 plus A1X plus A2X2 plus A3X3 gitu. Kalau misalkan dilihat dari ketiga rumus-rumus ini tuh mereka punya polanya kan. Mereka punya pola-polanya sehingga kita bisa buat nih suatu rumus polinom interpolasi dengan derajat n yaitu sebagai berikut. Pnx sama dengan A0 plus A1x plus A2x2 plus sekian plus AN xn. Jadi di sini nilai derajatnya ini atau ya derajatnya ini bisa kita sesuaikan gitu. Kalau misalnya kita lihat di rumus-rumus ini, akan terbentuk suatu persamaan dengan derajat n sebagai berikut. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari interpolasi yaitu polinom Lagrange. Polinom Lagrange, interpolasi Lagrange digunakan untuk menemukan polinom yang melewati titik-titik tertentu. Dalam hal ini, kita ingin mencari polinomial derajat 1 yang melewati dua titik, x0, y0, dan x1, y1. Persamaan garis lurus antara dua titik, yaitu P1 sama dengan y0 ditambah y1 dikurang y0 per x1 dikurang x0 dikali x dikurang x0. Persamaan garis lurus ini adalah dari persamaan garis lurus dua titik. Nah, dapat diatur kembali juga sedemikian rupa sehingga menjadi P1 X sama dengan Y0 X dikurang X1 per X0 dikurang X1 ditambah Y1 X dikurang X0 per X1 dikurang X0. Ini adalah untuk lainnya juga P1X sama dengan A0 L0 ditambah A1 L1, yang dimana A0 ini dapat diasumsikan sebagai X dikurang X1 per X0 A0 ini dapat diasumsikan juga sebagai Y0. Nah, L0 ini dapat diasumsikan juga sebagai X dikurang X1 per X0 dikurang X1. Demikian juga dengan A1-nya itu diasumsikan sebagai 1 dan L1-nya diasumsikan sebagai X dikurang X0 per X1 dikurang X0. Nah, ini adalah polinom Lagrange berderajat 1. Selanjutnya itu adalah polinom Lagrange berderajat n. Nah, bentuk umum Lagrange derajat kurang dari n untuk n ditambah 1 titik berbeda yaitu polinom berderajat n rumusnya sigma i dari 0 sampai ke n AI LI sama dengan A0 L0 ditambah A1 L1 sampai dengan AN LN. Nah, di mana A ini sama dengan YI yang I-nya yaitu 0, 1, 2 sampai dengan ke N. Nah, ini adalah bentuk umum dari L. LI sama dengan PJ dari 0 sampai dengan ke N dan J tidak sama dengan I. Jadi di mana misalnya itu X dikurang XJ per XI dikurang XJ. Nah, dimana tadi kalau sigma itu ditambah jumlahkan, kalau J itu dikalikan. Nah, jadi rumusnya itu X dikurang X0 dikali X dikurang X1 X sampai dengan ke N per XI dikurang X0 dikali XI dikurang X1 dan seterusnya sampai ke XI dikurang XN. Nah, misalnya saya punya contoh polinom berderajat 1 sama dengan A0 L0 ditambah A1 L1, di mana L1-nya sama dengan J sama dengan 0 sampai dengan ke 1 itu dan tidak sama dengan J-nya tidak sama dengan 1, di mana X dikurang XJ per X1 dikurang XJ sama dengan X dikurang X0 per X1 dikurang X0. Karena J-nya
tidak sama dengan 1, makanya sampai X dikurang X0 per X1 dikurang X0. Nah, ini juga contoh dari polinom berderajat 3, yaitu sama dengan A0, L0 ditambah A1, L1 ditambah A2, L2 ditambah A3, L2. Jadi kalau polinom berderajat 4 ya A4 sampai dengan A4, A4. Nah, di mana L-nya itu saya L1 sama dengan ini. Nah, sama dengan J sama dengan 0 sampai dengan ketiga, J-nya ini tidak sama dengan 1, di mana X dikurang XJ per X1 dikurang XJ sama dengan X dikurang X0 dikali X dikurang X2 dikali X dikurang X3 per X1 dikurang X0 dikali X1 dikurang X2. Kenapa X2? Karena kan tadi J-nya tidak sama dengan 1. Jadi X1 dikurang X2, selanjutnya X1 dikurang X3. Oke, selanjutnya langsung saja ke demonstrasi kode programnya. Nah, di sini saya membuat kode program polinom language dengan Python, bahasa C. Yang ini adalah untuk menginterpolasikan nilai dari X yang diperlukan dengan nama polinom language. Nah, yang ini adalah masukkan data secara manual karena saya menggunakan Google Colab Google Colab ini tidak mendukung input dari pengguna, jadi masukkannya harus manual seperti ini. Langsung saja kita jalankan. Nah, di mana tadi kan masukkan X-nya itu saya masukkan 0.0, 0.4, 0.8, 1.2, dan Y-nya 1.000, 0.921, 061, 0.696, 707, selanjutnya 0.362358. Ini adalah masukan saya dengan nilai prediksinya yaitu 0.5. Jadi tadi untuk X dan Y-nya. Nah, jadi nilai prediksi untuk X yang dari 0.5 tadi adalah Y sama dengan 0.8772. Saya juga mengerjakan dengan cara manual untuk kedua ini juga ada. Mari kita lihat. Ini adalah hasilnya. Terima kasih. Seperti dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Newton yang berderajat 1 terlebih dahulu. Nah, di sini rumusnya ada P1X sama dengan Y0 ditambah Y1 min Y0 per X1 min X0 dikali dengan X min X0. Nah, Y0 itu sama dengan A0 juga ya. Jadi kita bisa menuliskan di sini tuh P1X sama dengan A0 plus A1 dikali X min X0. Nah, A1 juga bisa dituliskan seperti ini. Seperti yang sebelumnya mungkin sudah dijelaskan nih sama Julia di polinom language. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu A0 itu sama dengan Y0 sama dengan Fx0 juga. Nah, karena satu ini sama dengan Y1 min Y0 per X1 min X0, yang mana Y itu dapat didefinisikan sebagai Fx juga. Jadi Fx1 min Fx0 per X1 min X0. Nah, bentuk seperti ini tuh bisa disederhanakan atau ya didefinisikan sebagai bentuk berikut. F kurang kotak X1 min X0, yang mana itu merupakan bentuk selisih terbagi. Nah, di sini saya akan lanjut gimana sih kalau interpolasi Newton itu berderajat 2. Nah, seperti yang tadi ya, P1-nya itu bentuknya seperti ini. Nah, untuk P2 itu tinggal ditambah belakangnya saja. Jadi ini seperti yang P1 A0 plus A1 X min X0 ditambah, ini tambahannya A2 dikali X min X0 dikali X min X1. Ini kan bisa disederhanakan yang segininya jadi P1. Jadi P2X sama dengan P1X plus A2 dikali X min X0 dikali X min X1. Sama ya. Nah, untuk X2 ini penulisannya jadi bisa, untuk A2 ini penulisannya bisa sebagai berikut ya. Jadi Fx2 min A0 dikurang A1 dikali X2 min X0 per X2 min X0 dikali X2 min X1. Nah, ini juga bisa karena tadi, nah ini ya bisa dibentuk jadi seperti ini juga. Jadi ada double selisih terbagi. Jadinya kayak gini, F2 min X1 per X2 min X1, ini dibentukkan jadi seperti ini, sisi terbagi, dikurang Fx1 min Fx0 per X1 min X0. Nah, dikurang ini sisi terbagi juga per X2 min X1. Nah, karena ini tuh 2 dan ininya tuh 0, kita juga dapat
definisikan bentuk berikut jadi selisih terbagi juga. Ntar tuh jadi ada dalam kurung kotaknya itu ada 3x. Nah, lanjut, jika berderajat 3 atau lebih kayak gimana, itu polanya masih sama ya kayak tadi, jadi akan bertambah di akhirnya aja. Kalau P3x berarti akhirnya sampai x min x2, kalau P5x berarti sampai x min x4. Nah, kalau ini P3x ini tuh berarti sama dengan P2x ditambah nih A3 dikali x min x0 dikali x min x1 dikali x min x2. Nah, ini penulisannya sama ya nih, segini itu merupakan P2 seperti tadi. Nah, ini tuh untuk jika saya membuatkan tabel akan bentuknya seperti ini ya, untuk 0, 1, 2, 3, x1 xi nya itu x0, x1, x2, x3. Nah, seperti ini. Dan siap untuk A1 ini bisa untuk A1 nya, kemudian ini merupakan A2 nya, dan ini A3 nya. Jadi kalau kalian pengen mendapatkan A3, otomatis harus menghitung ininya dulu, begitupun yang sebelumnya. Yap, ini ya. Dan lanjut lagi, ada contoh soal nih, contoh soal dari Bunjun juga ya, saya nge-screenshot. Nah, ini saya sudah mengerjakannya dalam bentuk dicatat ya biar lebih mudah nulisnya. Soalnya itu hitunglah f dengan x nya itu 9,2 dan nilai xy yang diberikan pada tabel di bawah ini dengan polinom Newton atau Lagrange sesuai pembagian. Nah, di sini saya akan menggunakan metode Newton. Jadi ini karena itu merupakan interpolasi Newton yang berderajat 2, jadi rumusnya kayak gini ya. P2x sama dengan A0 plus A1 dikali x1 min x0 ditambah A2 dikali x1 min x0 dikali x min x1. Nah, pertama kita perlu mencari A1 nya terlebih dahulu ya, karena itu tidak diketahui. Dan ya kalau untuk A0 itu sudah pasti ini ya, ini A0 nya. Untuk A1 nya itu rumusnya berarti f x1 x0, yang mana itu bakal bisa dituliskan seperti ini ya. Jadi f(x1) min f(x0) per x1 min x0, yang mana f(x1) itu merupakan y1 ya, berarti y1 nya itu ini 2,197225 dikurang f(x0). Nah, ini berarti 2,07942 per x1 min x0. x1 nya ini 9, x0 nya ini 8,8, dan ya saya mendapatkan hasilnya 0,17783. Nah, kita udah dapat nih A1 nya. Selanjutnya kita akan mencari A2 nya, tapi untuk mencari A2 kita perlu mendapatkan ini dulu, f x2, x1. Nah, f x2, x1 itu sama dengan f x2 min f(x1) per x2 min x1. Nah, itu tuh sama dengan f x2 nya itu berarti ya 2 kan, 2,25129 1292 dikurangi x1 nya f(x1 nya itu ini berarti 2,197225 per x2 min x1, 9,5 dikurangi 9, dan saya mendapatkan hasil 0,108134. Nah, dari hasil kedua ini kita sudah dapat mencari A2 nya. Nah, tadi kan rumus A2 itu gini ya, selisih terbaginya tuh f x2, x1, x0, jadi dapat dituliskan seperti ini. Yang mana kita sudah mendapatkan fx2, x1 nya itu adalah 0,108134 ini, dan fx1, x2 nya itu kita sudah mendapatkan ini ya 0,11783. Oh ya, maaf ini salah penulisan, sepertinya maksudnya fx1, x0. Nah, per x2, x0, x2 nya itu 9,5 dan x0 nya itu 8, jadi 9,5 dikurangi 8, dan saya mendapatkan hasil negatif 0,006433. Nah, karena kita itu ingin mencari ini nih di soalnya, f nya itu x nya itu di titik 9,2, maka 9,2 itu ini ya rumusnya, A0 nya sudah kita dapatkan di awal, ini 2,07942 ditambah A1 nya udah dapat ini 0,11783, dan x dikurang x0 x itu 9,2 dikurangi 8 ditambah A2 nya ini kita sudah dapatkan negatif 0,006433 dikali 9 ini ya, x min x0 x min x1 berarti 9,2 dikurangi 8 dikali 9,2 dikurangi 9, dan yap, setelah perhitungan saya mendapatkan hasilnya adalah 2,21923768. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode program saya dalam bahasa C.
Ini saya membuat beberapa fungsi. Yang pertama itu adalah fungsi ini ya, divided difference atau menghitung beda terbaginya. Nah, ini saya menggunakan double karena ya biar bisa menampung komanya itu lumayan panjang. Takutnya kalau pakai float itu nggak ketampung beberapa angka di belakang komanya. Yap, ini sederhana saja menggunakan seperti fungsi rekursif. Kemudian ini ada fungsi utamanya yaitu Newton interpolasi Newtonnya. Yap, nanti juga si resultnya bakal memanggil si beda terbagian tadi. Nah, di minnya itu bakal minta masukan awalnya dulu mau berapa titik data atau mau berapa derajat gitu. Nanti bakal ngelooping, minta input x nya berapa, y nya berapa, dan nilai bakal diminta nilai x nya itu mau berapa ya, seperti kalau di soal tadi itu 9,2. Dan ya kita nanti langsung bisa mendapatkan hasilnya. Langsung kita coba saja soalnya. Kita ambil dari yang soal ibu saja. Itu derajat 2 kan, berarti bakal ada 3 data. Pertamanya itu 8, 2,07, 92, dan 9, 2,19725, dan 9,5, 2,5, 11. Nah, ada yang ingin dihitungnya itu berapa, ini kalau dari soal itu 9,2 ya, 9,2, dan kita bakal mendapatkan hasilnya itu 2,2192376. Kita lihat hasil perhitungan saya apakah sama. Saya mendapatkan 2,1923968. awalnya sama ya sampai sini ya, di akhir doang itu mungkin karena ada pembulatan di sininya karena saya juga menggunakan kalkulator, jadi mungkin ada perbedaan sedikit ya, tidak apa-apa. Oke, baik, selanjutnya kita ada contoh implementasi dari metode interpolasi ini. Yang pertama itu ada design and implementation of optimum interpolation filter using Fero structure. Nah, penelitian itu membahas mengenai implementasi filter interpolasi berbasis struktur Fero yang menggunakan metode pendekatan polinomial. Dalam penelitian ini tuh metode yang digunakan itu ada pendekatan polinomial language, khususnya derajat ketiga dan derajat keempat. Struktur Fero ini dia itu suatu desain filter FIR yang memanfaatkan pendekatan polinomial untuk interpolasi sinyal. Nah, di dalam penelitian itu dia membandingkan kan antara kedua pendekatan yang dilakuin gitu kan. Tadi dia membandingkan antara derajat ketiga dan derajat keempat dari pendekatan metode polinomial language. Lalu kita bisa melihat kesimpulan dari penelitian ini bahwa polinomial language dengan dimensi ketiga itu metode yang terbaik gitu untuk implementasi filter interpolasi menggunakan struktur Fero. Nah, struktur Fero itu aplikasinya banyak banget di bidang ilmu komputer gitu. Mungkin salah satunya seperti sistem berbasis IoT dan sensor. Karena IoT itu kan sangat butuh untuk mengirimkan suatu data gitu. Lalu yang kedua, kita punya implementation of interpolation method in reconstructing the image separate image caused by impulsive noise. Dalam artikel ini tuh dia membahas mengenai pentingnya sebuah gambar digital gitu. Seperti yang kita tahu kalau gambar digital itu sering juga kena mengalami kerusakan kayak misalkan noise dan lain-lain gitu. Nah, penelitian ini tuh ingin mengatasi masalah noise pada gambar itu dengan menggunakan pendekatan berbasis metode interpolasi. Nah, dalam penelitian ini tuh dihasilkan kalau misalkan metode interpolasi ini berhasil mengurangi noise dan dia juga bisa mempertahankan kualitas dari gambar tersebut gitu dibandingkan lebih baik dibandingkan metode lainnya. Nah, dalam ilmu komputer sendiri itu kan digital image itu punya peran yang penting banget gitu ya, dan banyak banget dipakai kayak misalkan untuk desain, untuk analisis, pengenalan objek dan segala macamnya. Itu tuh sering banget dipakai di bidang ilmu komputer. Nah, penelitian itu ngasih solusi yang bisa diterapkan di permasalahan-permasalahan tersebut.
Nah, di sini juga kita bisa tahu kalau misalkan implementasi dari interpolasi itu belum beneran digunakan gitu dalam permasalahan di bidang ilmu komputer sendiri khususnya. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mungkin bisa tolong dikoreksi jika ada salah kata.